saya diem aja. Kalau saya cerita bubur mayat tuh, Bu. Wah, ya kan udah nenek-nenek mungkinan cepet matinya. Kaget ya kan. Bro, bro. Sama dicuekin saya. Lagi saya sambit pakai ada kacang gopean gitu, Bang. Kacang yang gopean. Iya, yang plastik ini gitu. Iya, plastik yang paling isinya 5 biji itu kacang. Saya sambit, pluk. Kaget dia. Lah, kok sampean, Bang? Emang gue emang siapa? Tadi bukannya jangkung. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel PMK. Nah, itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga makin lancar usahanya. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lagi sedih semua gembira ya. Amin. Absen dulu dari mana Anda berada, semuanya di sini. Oke. Itu dia. Sebelum kita undang narasumber untuk cerita malam hari ini, kami mau ngingetin juga kalau tanggal 20 Juli Betul. kita akan ada acara syukuran dan perayaan ulang tahunnya PMK. Perayaan malam Kliwon. Perayaan malam Kliwon is back nih. Gratis. Gratis. Siapapun diundang. Siapapun boleh datang di Lucy Beer Mart Kemang. Nah, 5 LBM tahunnya PMK nih, kita syukuran bareng-bareng lagi nih ya. Gratis, pokoknya gratis. Ayo naik Petro Mini kek, mau naik Kopaja apa naik KWK juga nggak apa-apa. KWK-nya ada 5 biar jadi apa nu? KW. Nah, itu dia. Oke, kita ingetin lagi buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di perbincangan malam Kliwon, silakan langsung email ke kontak.pmk@gmail.com. Betul. Oke. Dan malam hari ini kalau yang nontonnya malam ya, kita sudah kedatangan Mas Isom. Sehat Mas Isom? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Isom ya, sudah hadir di sini. Saya tuh selalu suka sama orang-orang yang ada batu cincinnya kayak gini. Masa sih? Itu. Iya bener. Kayak bapak saya. Oke, Mas Isom ini asalnya dari Bekasi ya Mas ya? Bekasi. Dan Mas Iya. Isom punya sebuah pengalaman horor yang bahkan meneror satu kampungnya Mas Isom di Bekasi ini ya? Betul. Oh iya? Iya cuy. Tadi kan gue di dalam nyeting. Iya. Oh, iya. Minggu lalu kita dapat cerita dari Mas Jamal neror satu kampung di Bekasi juga. Banyak juga ya Mas ya di Bekasi. Maksudnya Mas Isom tuh dari lahir di Bekasi. Oh enggak. Oh, Saya enggak. lahir di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi ternyata banyak juga ya cerita-cerita pengalaman mistis atau spiritual dari Bekasi gitu, yang melibatkan kampung ternyata. Oke deh. Bekasi Timur ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Monggo silakan Mas Isom. Jadi ini ceritanya kejadiannya itu di bulan Agustus di tahun 2023. Oh, tahun lalu. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Ini ntar ketemu Agustus berarti temunya setahun. Gitu ya. Oke. Jadi ini Bang, saya mau cerita. Ini sebenarnya kalau menurut saya sampai sekarang, kalau saya mau pikirin secara nalar sih ya nggak bakalan nyambung ya. Bicaranya ini kita goib gitu. Betul. kan, gitu. Jadi ceritanya di kampung saya ada tukang bubur ya. Masih usia masih muda lah, taksiran saya belum ada 30, antara 27-28. Oke. Perawakannya itu kurus tinggi, pakai topi, selalu pakai topi. Kalau keliling gitu ya. Buburnya enak. Nah, jadi terkenal namanya bubur jangkung tuh gara-gara saya namain itu. Oh, gara-gara. Gitu, ya. Oke. Tukang bubur banyak tuh di kampung kita yang keliling. Cuma yang banyak pembelinya tuh dia. Si jangkung Si ini. jangkung ini. Ada suatu hari saya beli, dia ke ruko saya makan. Kung, saya namain jangkung aja kan. Ngapa Pak, bikinin gua tuh. Ini perdana saya makan bubur dia nih. Oke. Ya. Saya cobain, wah enak gitu kan. Kung, lu kalau keliling harus punya ciri, saya kata gitu.
tukang bubur banyak. Kalau cuman ting 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 umum, ya kan? Karena perkampungan saya itu kan tuh masuk gang gitu kan. Jadi orang pada di dalam. Kalau ting 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 dilongok bukan sejangkung, nggak ada yang beli bang. Gitu kan. Caranya gimana Pak? Dia kata gitu kan. Lu pukul misalnya mangkok ting ting ting, tambahin tuh gerobak lu kan sampingnya tuh seng tuh, lu gebrak gerobak brak gitu. Buat nandain ya Ciri kan. khas dia nih. Ciri khas. Diikutin bang. Saran saya. Ting 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 brak gitu kan. Itu kalau udah tuh, kayak anak saya nih, ya bubur enak nih. Ntar tunggu si jangkung lewat, saya kata gitu. Saya lagi nonton TV sama anak saya nih. Lewat depan rumah. Ting ting ting, jangan keluar dulu kalau lo belum denger braknya gitu kan. Begitu brak, nah jangkung pasti. Ntar dia mangkal depan rumah saya tuh. Kalau mangkal dia biasa di situ. Ntar rame tuh bang, pada beli. Ada mangkal 1 jam jalan gitu kan. Singkat cerita, di bulan Agustus ngomong ke saya. Nah sebelumnya dia ini kalau mangkal di tempat saya tuh, saya ada ruko sebelah. Ada dari ruko saya jarak bangsa 30 meteran ada tukang cukur, itu teman dia juga tuh. Suka dia mampir kalau habis pulang muter dagang malam mampir ke situ. Temennya tukang cukur itu seumuran sama dia. Main ini bang, main game mabar situ. Ntar habis mabar arah balik mampir ke ruko saya. Gitu kan saya kan laundry di situ ya. Kenapa selalu mampir ke saya? Minta diajarin gitar. Iya kan? Kalau dia malam mampir belajar gitar, saya ajarin tuh. Dia belajar gitar, saya makan bubur. Gratis, ya kan? Barter ilmu. Barter gitu kan. Saya kasih sampai dia bisa, dia demen jarang-jarang gitu kan. Hobinya dia main bola sama ngetrek bang, trek liar. Balap liar. Iya balap liar. Tapi di kampung kalau balap liar. Dah. Singkat cerita, dia ke ruko saya ngomong gini, Pak, saya bakalan libur lama nih Pak. Mau kemana lo? Mau ada perlombaan tarkam Pak, bola. Agustus kan, momen Agustus. Main bola antar kampung bang. Gitu. Ya balik. Oke. Nah jadi si jangkung ini dia jualan bubur keliling pakai gerobak. Bapaknya juga tukang bubur juga, bang. Cuma kalau bapaknya mangkal. Yang mangkalnya itu nggak jauh dari ruko saya. Bapaknya, kalau bapaknya pagi, kalau anaknya malam. Bubur malam nih. Iya, gitu kan udah. Kalau bapaknya saya terkenal di situ bubur kumis. Karena kumisnya gede, bang. Ya kan? Kumisnya gede. Baplang gitu. Lebar, lebat. Tuh sama buburnya enak. Saya kalau pagi ke bapaknya, malam ke anaknya. Kalau makan bubur gitu kan. Udah, begitu dia izin sama saya, ya udah, lu libur ya, iya. Dia balik kampung itu adalah kurang lebih di tanggal-tanggal 8 atau 9 ya. Masih jauh dari tanggal 17 Agustus. Dia tarkam di sana. Terus dia ternyata ngikut balapan liar bang di sana. Ikut balap liar. Masuk bulan September, awal-awal September. Ini dari Agustus itu, pertengahan Agustus, bapaknya juga nggak jualan bang, nggak mangkal. Saya pikirnya, wah ikut mudik kali, gitu kan. September awal, sekitar di tanggal 4, tanggal 5, saya pagi mau nyari, lapar kan mau nasi uduk gue apa? Si kumis jualan. Bubur. Si kumis dagang tuh. Saya paranin kan. Nah sebelum kejadian saya paranin itu, saya kan di ruko bang. Ini malam nih. Customer saya, salah satu customer saya telepon saya. Bang udah tutup belum? Belum. Ngapa? Saya kata, saya mau ngambil laundry bang, sorry besok saya harus pakai pagi. Ya udah gue tungguin. Ada jam 10 lewat malam, ini posisi gerimis bang. Saya lagi gosok, itu saya lagi overload ya, laundry. Saya turun tangan, saya ikut gosok. Ada jam 10 lewat. Karena laundry saya itu kan modelnya pintunya tuh rolling gini, rolling door. Itu saya buka sebelah, pintu sliding kacanya saya tutup gitu kan. Gerimis kan. Luar lampu laundry saya matiin.
di luar itu ada motor saya parkir gitu kan, malangin toko ruko gitu. Ada jam 10 lewat, saya lihat si Jangkung diri di situ bang, sosok si Jangkung ini. Oke. Saya sambil gosok tuh, saya lihat dari belakang lemari display buat laundry itu kan. Si Jangkung udah balik nih dari kampung, saya pikir gitu kan. Tapi saya nggak ngeliat gerobaknya. Yang saya lihat tuh dari area perut ke atas, karena kakinya kalingan motor saya. Iya. Ya kan. Saya matiin apa yang buat setrika tuh, mesin uapnya saya matiin, kompornya. Saya mau ke depan, saya paranin. Begitu sampai depan nggak ada dia. Saya celingak-celinguk, kan itu pinggir jalan raya persis ya. Iya. Saya tengok kiri kanan, kok nggak ada, gerobak juga nggak ada. Nggak lama datang tuh customer saya. Sorry pak, kemalaman ya pak? Enggak, saya gitu. Dipikir saya lagi nungguin dia di luar. Oh, karena di luar. Iya, padahal saya lagi nyari si Jangkung kan, gitu kan. Akhirnya saya ngobrol asik nih sama customer saya. Akhirnya saya lupa tuh si Jangkung. Ngobrol agak lama, balik dah tuh si customer saya, udah saya kasih laundryan. Dapat 3 hari, yaitu saya ketemu kumis itu bapaknya. Ya kan. Miss, kemana aja lu berdatang? Kumis itu biasanya orangnya itu ceria, bercanda. Tapi ini tumbenan saya lihat kayak orang murung gitu bang, kayak orang nggak semangat gitu kan. Saya paranin, Miss, si Jangkung udah balik ke sini. Dia diem aja. Udah dagang, belum dagang gitu kan. Diem aja. Begitu terus saya bilang gini, masalahnya ada 3 hari yang lalu gue lihat dia. Langsung tuh yang si kumis itu ngeliat ke saya. Lihat di mana pak? Gitu kan. Itu depan ruko gue. Ada jam 10 lewat. Gitu kan, 3 hari yang lalu persis, saya kata gitu. Si kumis itu bapaknya yang bengong ngeliatin saya. Bukan si Jangkung kali pak, Jangkung, gua kan apal anak lo, saya bilang gitu kan. Dia ngomong gini, Pak, saya ini baru 7 hari anak saya. Saya ini baru habis 7 hari, saya pusing di kampung, stres, saya bawa dagang ke sini. Dia ke Bekasi itu, dagang mulai. Saya kaget dong bang, nggak percaya. Loh, emang kenapa sakit? Saya bilang, anak saya kan demen balapan bang. Jadi di sono balapan liar. Di kampung dia itu masih banyak tuh yang namanya jalan lurus, tapi di tengahnya tuh suka ada dibatasin sama drum bang. Drum? Iya, drum Drum gitu iya, kan. iya, Ya kayak drum drum minyak itu. Ngahajar itu, Ngantem itu. lari ke kanan, kata saksi mata setempat, lari ke kanan, motor ke kiri. Dia pas kepalanya kejedot kanstin. Trotoar tuh, Iya, trotoar ya. Belah katanya bang, kepalanya belah. Ini bapaknya cerita. Saya kan kenal banget sama tuh anak ya. Saya tuh juga tadinya lapar, pengen makan, kenyang bang udah. Benar. Denger bapaknya cerita begitu, bapaknya sedih gitu kan. Dah, saya coba kasih, ya udahlah, udah takdir mau dekat apa, saya bilang gitu. Kita doain aja. Bapaknya bilang ya makasih mas, gini. Udah, saya beli, saya bawa ke, saya kagak semangat bang makan. Iya benar. Nggak semangat, saya geletakin aja udah di laundry jan saya gitu kan. Nggak saya makan tuh sampai sore. Saya masih nggak percaya gitu kan. Jadi kampung saya itu belum ada yang tahu nih bang. Kabar Jangkung meninggal Iya, ini. Oke. karena orang pertama yang tahu Jangkung ini, tukang bubur ini udah meninggal tuh saya, orang pertama. Oke. Gitu. Karena pada hari itu si kumis dagang, itu dia awal cerita anaknya udah meninggal itu ke saya. Mungkin kalau saya nggak cerita, saya ngeliat anaknya, mungkin dia nggak cerita bang. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi Iya, kayak Mungkin gitu. nggak cerita. Iya, Gitu kan. benar. Karena saya bilang, gua ngeliat si Jangkung mis depan ruko gua. Dia langsung, nah karena itu dia akhirnya cerita gitu kan. Dah, saya udah tahu si Jangkung ini kadang ngetem jadi di depan ruko saya nyebrang itu perumahan
ada di situ ya, Jalan Cipete Raya itu perumahan orang pada tahu di situ. Suka mangkal security kompleks suka pada beli bang, gitu kan. Nah, security juga belum tahu. Jadi tempo-tempo nih malam nih, udah mulai ada teror. Yang saya kasih tahu tuh si Jangkung udah meninggal, udah nggak ada anak saya. Anak saya udah gede sekarang aja udah mau kuliah, udah gede dia. Itu saya cerita tuh waktu itu dia masih SMA bang, SMA kelas 3 gitu kan. Saya kasih tahu dek, si Jangkung udah nggak ada dek. Kenapa? Ya saya ceritain gini. Oh kamu diam aja dek, nggak usah ngomong-ngomong sama orang kampung gitu kan. Takutnya yang saya pikirin, seandainya memang dia nanti si Jangkung ini ada penampakan dari jin yang merupai dia, takutnya timbulnya fitnah bang, rame nanti kampung ya kan. Kalau orang yang nggak paham kan, si Jangkung meninggal mayatnya apa arwahnya gentayangan, itu kan yang ngawur gitu ya. Gitu itu saya jaga itu, udah ada diam-diam aja udah tahu, ya udah ya. Udah ada cerita, anak saya tuh malam habis pulang main tuh, malam minggu pulang main hujan-hujanan, motor mau masuk, ceritanya dicuci dulu sama dia di teras depan rumah. Dicuci. Saya lagi di ruko nih. Itu ada jam 10 malam lewat dia nyuci motor. Karena mau dimasukin karena blok, disemprot-semprot gitu bang motor. Nah lagi begitu, dia nelpon saya, anak saya kan. Ngapa dek? Saya bilang, ayo di ruko. Iya, balik dulu dah ya. Kenapa? Saya bilang, udah balik dulu bentar, gitu kan. Jadi dari ruko saya ke rumah saya itu nggak jauh bang, pakai sepeda paling nggak ada 5 menit, gitu kan. Saya pakai sepeda. Kenapa dek? Di luar tuh nggak ada anak saya di teras. Saya masuk, dek, saya cari gitu. Dia di dalam di ruang tamu. Kenapa? Aku lagi nyuci motornya. Aku denger bunyi mangkok bubur bang, ting ting ting, gitu ya. Kan anak saya udah tahu kalau si Jangkung udah nggak ada, ya kan? Ting 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 ting. Ya terus, tukang bubur kali lewat. Aku juga mikirnya gitu ya. Aku cuek tuh ya, tetap gosok motor. Suaranya pindah. Jadi di tetangga saya tuh punya pohon mangga bang, udah ditebang tapi udah nggak daunnya. Begitu ting 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 depan pagar, pas anak saya cuek, bunyinya ada di atas pohon mangga bang, ting 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 ting. Di atas pohon mangga. Itu makanya anak saya langsung lari ke dalam. Keran aja belum ditutup masih ngocor selang. Saya ke situ juga. Anakku pucet nih gitu kan. Anak saya itu peka bang sama yang begitu. Dia sensitif gitu kan. Saya kata gini, ya udah deh, saya kasih pemahaman itu bukan si Jangkung. Saya kasih pemahaman gitu ya kan. Udah kamu tetap diem, nggak usah cerita ini itu. Cerita ke istri saya, ke emaknya. Mama tahu sendiri kan, kalau udah ketemu komunitasnya, ya kan, nyanyi atu, ya kan, nyanyi semua. Akhirnya tahu bang, akhirnya tahu tuh, ya kan. Nah, itu teror makin jelas. Jadi dekat rumah saya itu, kalau dari rumah saya keluar kiri ada jarak bangsa 20 meter, 30 meter itu ada warung Sucok namanya. Itu langganannya si Jangkung beli rokok bang. Nah si Ucok ini belum tahu si Jangkung udah nggak ada. Biasanya Jangkung kalau ke situ tetap pakai topi, gerobak di depan, ngambil rokok sebatang, nyundut. Ntar duit ditaruh di situ. Kebiasaan dia, iya udah gitu. Kebiasaan Sabansari begitu. Si Ucok ngeliat tuh, Ucok lagi main. Oh dia lagi live. Tahu live apaan dah. Itu dia ngeliat Jangkung dateng ngambil rokok, naruh duit, nyundut, terus ngilang. Si Ucok juga sempet nanya, udah balik lu Kong, gitu kan. Ngilang. Saya pulang malam tuh. Si Ucok kan sampai jam 10 malam. Saya balik beli rokok. Si Ucok ngomong gini sama saya, Pak, Jangkung udah jualan lagi tuh Pak. Wah, serius loh, gitu kan.
Udah jualan lagi tuh. Tadi beli rokok sama saya gini. Waduh. Biasa dia makan kalau beli rokok nyundut sebatang naruh duit 2.000 Samsu kan. Rokoknya dia kan Samsu. 2.000. Seginiin aja. Serius lu Cok? Iya. Ya ini biasa naruh duit di sini. Baru ngomong begitu duitnya nggak ada bang. Biasa dia naruh di timbangan Ya. telur. Iya. Biasa di situ. Dia baru mau ngasih tau ini biasa duitnya udah kagak ada. Edan. Saya giniin. Saya udah kadong ini ya. Heeh. Udah kadong orang kampung juga ada sedikit banyak udah ada yang tahu kan. Heeh. Ngambil rokoknya di mana Cok? Ya itu ketengan. Emang rokok tinggal 2. Lihat, cek. Rokoknya masih ada 2 bang. Si Ucok baru saya kasih tahu. Cok, si Jangkung udah kagak ada. Saya kata gitu. Kaget dia kan. Itu teman bercanda juga bang. Emang si Jangkung ini orangnya ke siapa aja. Friendly lah ya, Iya, friendly gitu. gitu. Heeh. Iya, udah di kampung saya tuh udah kayak apalah gitu udah. Nih tetangga saya yang ngontrak. Jadi saya ada rumah sebelah saya garasi mobil kosong udah lama. Terus ada kontrakan tuh bang. Saya balik nih, si Ucok tuh udah stres tuh, buru-buru tuh tutup. Bang, jangan balik dulu, tungguin saya tutup. Ya udah saya tungguin. Ya udah buruan lo tutup, gitu kan. Udah jam 10 lewat tutup, dia buru-buru. Si Ucok udah tahu. Nah, tetangga saya yang ngontrak itu udah tahu dari istri saya bang. Saya balik nih malam gerimis-gerimis dari ruko mau balik nih bawa cucian kotor kan. Saya kalau bawa cucian kotor itu pakai sepeda mini gede, belakangnya saya ikat pakai bak bang. Jadi taruh di situ kan. Orang iya, ngambilnya kan kebayang. deket-deket, kebanyakan tetangga gitu kan. Saya lewatin warung si Ucok, saya nengok ke arah kontrakan tetangga saya. Kan jendela nako dia bang. Oh, oke. Nako yang bening ya kan? Itu saya lihat pala baris bang 3. Baris ke atas. Buset. 1, 2, 3. Bapaknya, bininya, paling bawah anaknya. Itu tetangga saya palanya beneran. Oh, tapi beneran. kayak lagi ngelongok. Lagi berarti. kayak ada yang dilihat. Heeh. Saya pas nengok kaget kan saya kan. Heeh. Saya ngerem situ. Keluar tuh bapaknya. Nyari apaan pak? Saya kata gitu. Heeh. Kisi-kisi ke emak saya. Sini pak. Saya samperin. Kenapa? Itu depan gang yang biasa si Jangkung mangkal. Ada si Jangkung di situ. Pada itu sekeluarga ngelihat bang, ngelihat. Saya tengok, mana kagak ada. Saya kata, ada orang ini kita baru pada masuk pada kabur gitu kan. Wah berarti nih terornya mungkin nih, ya kan mungkin. Dah, saya tetap ya udah kalau emang yang ngelihat itu bukan dia, saya kata gitu kan, bukan dia. Ada lagi, jadi ini gang saya masuk mobil bang. Ada pecah lagi gang kecil yang cuman muat motor lewat doang. Kita lagi pada kongko di situ. Saya sama bapak-bapak nih pada ngopi. Posisi jam 9. Ngopi ngerokok. Salah satu tetangga saya, Pak Didi namanya, ngelihat tuh Jangkung lewat bang, ke gerobak. Tawarin tuh kita, pada mau bubur gak? Hah? Gitu kan. Si Pak Edi ngomong gitu, Pak Didi ngomong gitu. Termasuk saya ada di situ. Mau pada bubur nggak? Tapi kan saya udah tahu. Jangkung udah nggak ada. Jangkung udah nggak ada. Tapi bapak-bapak di situ pada belum tahu, gitu kan? Emang ada bubur? Saya kata gitu kan. Oh nasi Jangkung lewat. Ya udah, segituin kan? Tadi ya. Keluar ngudak, tengok pas di ujung gang nggak ada bang. Balik lagi. Jangkung cepet amat jalannya. Kan saya diem aja. Nah di situ baru saya cerita. Saya ceritain dari awal. Wah pada kayak banyak yang kagak percaya. Langsung bubar tuh bang, kita lagi ngumpul. Udah pada bubar dah. Si Isom kagak-kagak aja ceritanya gitu kan. Ya saya kan apa adanya ya, daripada nanti rame belakangan. Nah, ada diganggu. Saya lagi di ruko nih bang. Saya lagi di ruko lagi gosok. Itu posisi malam jam 10. Saya udah tutup pintu kaca, tapi rolling belum. Oh kacanya udah, rollingnya Ya. belum.
Saya lagi ngosok. Itu gitar saya kan di bangku bang, di bangku buat biasa customer datang. Saya lagi ngosok, dreng, bunyi gitar saya. Saya pikir kucing, saya miara kucing di ruko. Ada kucing kecil, emang bercanda mulu. Saya pikir kucing. Saya gosok lagi, tapi saya ingat, perasaan gitar gue belum gue senarin dah. Emang saya mau ganti, cuman udah saya baru copot-copotin doang terus senar. Saya penasaran, saya paranin. Bener nggak ada senarnya bang. Tapi bunyi jreng, gitu kan. Saya yang mikir, wah, Jangkung lagi ngapalin lagu kayaknya nih ya kan. Merinding bang saya, merinding. Saya keluar ke pos security depan komplek. Saya paranin, namanya Pak Edi. Saya celingak-celinguk, lah kok kagak ada di pos nih, tumbenan. Ada di dalam Pak Edi, ngelihat saya, keluar dia. Oh lu Som, kan saya kaget digituin. Saya baru datang, lu Som aja. Ngapa Pak Edi? Saya kata main Soma. Iya. Baru datang. Gua pikir sih itu Som, orang bunyi ting. Nggak taunya lo, kan sepeda saya ada itunya bang, belnya, Bel. kring gitu kan. Nggak taunya lo. Saya diem aja. Emang kenapa? Itu tadi bunyi ting. Dia tengah, sepeda lu mana Som? Gua kagak bawa sepeda, saya kata gitu kan. Cerita tuh denger. Oh berarti bener ya Som, dia kali Som. Saya itu ke pos karena saya habis diganggu suara gitar tuh bang. Pengen ngobrol aja dulu ya kan, biar sebatang dua batang kan udah. Kalau udah beraninya udah balik lagi, saya masuk lagi ke ruko gitu kan. Udah ngobrol sama si Pak Edi. Ya. Som, kemarin juga katanya ada salah satu warga komplek itu bahkan sempet beli bang. Hah? Beli bubur mau maghrib. Dia kan turun keliling komplek tuh. Selagi masih ada hidupnya si Jangkung tuh nggak pernah masuk ke komplek itu karena turunan bang. Jadi kalau dia balik ribet ya. Dorongnya gitu kan. Jadi nggak pernah. Jadi kalau orang komplek mau beli ya harus ke pinggir jalan, ke depan, keluar dari komplek. Ini tumben keliling. Ada salah satu warga komplek. Nih Pak Edi cerita nih yang security sama saya. Bu Anu lah misalnya. Itu beli Som, posisi mau maghrib Som. Beli, bener-bener beli, dilayanin. Cuman dengan si Jangkung yang nggak kayak biasanya bang, diem gitu kan, banyak nunduk gitu. Lah terus itu buburnya gimana Pak Edi? Bener nggak, nyata nggak? Ya bener Som, bubur bener gitu kan. Bayar segala macem udah. Jadi anaknya kepengen bubur, anaknya si ibu itu disuapin bang, bener bang. Ini walau alam bisawab dah, ini sekali lagi bicaranya kita goib ya. Betul. Susah kita neranginnya susah. Pasti di luar nalar gitu kan. Udah. Tempo saya lagi kebetulan nganter laundry ke komplek itu, saya masuk kan langganan saya banyak di situ. Ketemu tuh si ibu si Anu. Saya paranin dong. Saya konfirmasi dong. Mantep nih. Bener Bu, Pak Edi cerita sama saya. Ibu beli bubur Jangkung. Iya bener katanya. Ini ibunya udah rada tua kan. Udah ada. Beneran bubur. Iya, cuman kata anak saya makan nggak habis, nggak ada rasanya. Hambar gitu ya. Anyep. Kalau kata Betawi anyep. Nggak ada rasanya, adem. Baru 2 suap udahan katanya. Saya diem aja. Kalau saya cerita bubur mayat tuh Bu. Wah, ya kan udah nenek-nenek mungkinan cepet matinya. Kaget ya kan. Dia. Jadi judul bubur mayat. Bubur mayat, betul. Bener nih. Udah kan? Saya kata, oh gitu Bu. Yang penting saya udah tahu omongan Pedi bener. Karena saya udah konfirmasi langsung sama si Ibu Anu yang ngalamin ya kan. Udah. Pernah aja udah saya diem, udah saya nggak kasih tahu si Jangkung udah kagak ada gitu kan. Dah balik saya. Dia kan punya CS tukang cukur. Yang tadi di awal cerita itu. Mabar. Hobinya mabar apa sih, Mobile Legend ya. Tiap
pulang dagang bubur pasti main sama tuh tukang cukur, seumuran dia bang, Iya. seumuran. Nah kalau dia udah tahu Oh. si Jangkung udah nggak Udah nggak ada, ada. itu saya yang ngasih tahu gitu kan. Dia biasanya tutup tuh jam 10, kadang jam 11 tutup. Ya kan? Malam juga ya. Lah mabar. Enggak tukang Mabar. cukur kan. Iya, Tutupnya malam juga jam 10. Iya, Iya. kalau lagi mabar itu ada yang mau cukur nih misalnya cukur dilayanin bang, cukur gitu kan. Nah CS beratnya itu si Jangkung. Jangkung. Gitu. Jangkung, benar. Cerita sama saya, Pak, manggil saya kan Pak. Kemarin saya dikasih lihat Pak, sama sosok jenazah. Wah, saya kata gimana? Saya mau nutup Pak, mau pulang. Itu posisi jam 10. Saya tutup rollingnya itu yang rolling rusak bang, nggak bisa ditutup rapat begini. Iya. Jadi ada renggang ya, Renggang. ada renggang gitu kan. Saya lupa Pak, lampu dalam belum saya matiin. Begitu saya mau matiin, saya ngeliat dari celah rolling itu, ngeliat ke dalam. Saya ngeliat almarhum lagi main HP, cuman ngadep ke tembok, jadi ngebelakangin. Ngebelakangin dia yang lagi Iya, ngeliat. yang pengen masuk lagi mau matiin lampu, ya kan? Dan terornya ini bener. Saya nggak urusin lampu Pak, saya gembok udah, saya balik. Nah atas kejadian itu dia sekarang 8:30 udah tutup udah gitu tutup. kan, Iya. gitu. Saya bilang, wah berarti sama. Dia berarti ke saya itu bunyiin gitar ya kan, ke temennya yang tukang cukur gitu kan, berarti sama gitu ya. Udah. Akhirnya nih setelah banyak kejadian teror kayak begitu, sampailah ke kuping bapaknya si Kumis. Si rentetan kejadian teror Iya, ini. banyak yang cerita. Iya. Sampailah ke kuping dia. Ini yang saya akhirnya kasihan. Mungkin dia nggak kuat omongan, sampai akhirnya entah dia pindah lapak atau berhenti dagang, si Kumis sudah nggak jualan di kampung kita Pak. Bang, gitu loh. Itu makanya yang saya sayangkan banget. Yang saya takutin selama ini ternyata terjadi. Kejadian. Gitu kan. Mulut mah susah kalau remes kan. Ya kan, susah gitu kan. Ini ngomong gitu. Nah, ada kejadian lagi nih, posisinya masih di. Jadi saya ada ruko laundry saya, sebelahnya persis nasi Padang, Bang. Nasi Padang, sebelahnya lagi mie ayam, sebelahnya lagi paling ujung pecel lele. Makanan semua nih. Makanan semua, Iya. ya kan? Makanan semua, udah. Pak D saya manggilnya, tukang pangsit, tukang mie ayam. Dia mangkal. Jadi kepisah sama ruko saya itu, kepisah sama apa? Nasi Padang. Sebelahnya kan Pak D itu nasi Padang persis. Itu jam 9. Almarhum datang. Almarhum datang. Dia kayak orang nggak sadar. Jadi si almarhum ini beli Bang, Pak D mie-nya 1 gitu kan. Dilayanin. Begitu udah pergi, dia baru melongo. Gitu kan. Jangkung gitu. Si Jangkung itu dia kayak orang, itu cerita sama saya gitu. Saya Dek, manggil saya kan Adek. Begitu dia jalan, saya baru ngeh, ya kan. Gitu doang. Ya kan? Pak D cek duitnya enggak. Saya kalau ada orang yang beli selalu saya taruh kantong kiri, dia bilang kantong kiri. Nemu duitnya? Nggak nemu, nggak ada. Nggak ada. Udah gitu, yang beli itu memang kayak bukan Jangkung Bang. Pak D 1 mie-nya, gitu doang. Datar aja gitu. Datar aja. Cuma perawakannya Jangkung. Jangkung pakai topinya merah. Saya masih ingat banget, topinya merah. Nah, saya tuh yang wah ini terornya rata nih saya kata, ya kan? Berarti bukan gue doang, sampai security depan kena. Terakhir teror yang paling parah nih. Ini paling parah teror terakhir Bang. Saya lagi kongko di tukang cukur. Lagi tukang cukur. Ada berapa? 5 orang apa berapa orang gitu. Kita habis main tenis mejaan tuh
kan ada lapangan. Kita habis main tenis mejaan, nongkrong di situ, ngobrol di depan tukang cukur sama tukang cukur juga. Si bocah itu ngopi, ada jam-jam hampir jam 11. Itu kan Cipete Raya itu kan depan jalan rayanya itu agak gelap bang, nggak terlalu penerangannya kurang gitu kan karena banyak pohon. Itu yang dikasih lihat saya sama tukang cukur juga lihat, 3 orang dah. Kita ada 5 orang, yang 2 nggak ngeliat. Itu lewat depan Cipete Raya persis. Almarhum bawa motor, cuman palanya gini bang, ke atas. Wah, lewat. Saya main lihat-liatin ya sama tukang cukur. Lu lihat gak tadi? Iya pak. Si Jangkung ya? Iya pak. Wah edan. Lagi ngetrek meren dia juga itu, ya kan? Lewat bang. Palanya cuma dangaknya ke atas. Enggak begini, enggak. Ke atas gitu kan. Itu teror paling nyata. Udah buru-buru. Udah kagak ada yang banyak ngomong. Tutup tuh buru-buru itu. Tukang cukur tutup. Tukang cukur aja sampai kagak berani balik ke kontrakan. Akhirnya nginep di ruko saya bang. Abis ngeliat itu. Iya. Itu. Dia takut kalau di kontrakan ntar di Samperin lagi. teror lagi gitu kan. Pak saya nginep sini boleh? Kebetulan kan ruko saya ada kamar mandi juga di dalam, ya kan. Saya nggak balik deh pak. Saya di sini boleh nggak? Boleh ya, asal tidur lo Bener aja gitu. apa seadanya Ya, aja, seadanya aja. ya kan. Kan banyak pakaian tuh bang, pakaian gitu banyak. Gak apa-apa. Ya udah saya mah gampang pak. Yang paling tuh yang ngelamun aja tuh bocah tuh yang tukang cukur, mikirin gitu kan. Saya kasih kata, ya lu nggak usah dilamunin, nggak usah dipikirin ya kan. Ntar kesurupan lo, gitu kan. Ya, kayak gitu mah biasa itu ya. Goib tujuannya sih itu. Kalau ada yang orang bilang jin korin apa segala macem, paling tujuannya itu kan jin itu kan mau fitnah gitu. Kalau kita percaya, oh si ini arwahnya gentayangan, oh arwahnya nggak diterima bumi, itu kan tujuan memang jin itu supaya kita apa? Kalau kita percaya nyawa itu gentayangan, berarti kita udah kufur secara iman kan gitu bang. Tujuannya kan itu si jin itu. Kalau saya selalu ngomong begitu, itu bukan si Jangkung mah udah nggak tahu di mana, udah pindah alam gitu, saya kata gitu. Iya. Akhirnya dia yang, tapi kok serem banget pak ya. Saya pikir orang Madura aman. Ada di gang saya, mau masuk ke gang saya, ada sebelah kiri itu ada tukang nasi goreng, ujung warung Madura kata bang. Warung Madura tuh kan 24 jam tuh. Sembakoan gitulah. Iya, kan dia 24 jam. Ke situ tuh Jangkung malam. Dia kan 24 jam, Bang. Ada jam 2. Itu yang punya warung si orang Madura lagi video callan sama temannya di kampung kali ya kan, emang tiap ses ke situ pasti begitu emang cirinya. sedang meleyeng begitu mulu tuh dia. Main apa? Kalau kita bro, gitu. rokok bro. Iya. Tuh yang ngomong aja mah itu gila ya kan. Teleponan mulu ya. Iya. Nah, dia ngeliat gini, si Janggeng tuh. Rokok. Ambilin dari Kong situ Kong. Ambil. Dia masih ngobrol itu sama tetangganya. Ngambil sendiri si Jangkung ya kan. Kayak dia ngeliat kayak dia kan video callan celentang tuh bang. Cerita sama saya pas saya mau pulang beli rokok situ. Dia celentang video callan. Jadi si Jangkung kagak dilayanin. Taruh duit di situ. Udah ngeliat udah. Kagak ngomong. Abis si Jangkung, saya kehabisan rokok. Lagi gosok. Madura pasti masih buka. Saya ke situ. Bro, rokok bro. Sama dicuekin saya. Lagi saya sambit pakai ada kacang gopean gitu bang. Kacang yang gopean. Iya, yang plastik gini. Iya, plastik yang paling isinya 5 biji itu kacang. Saya sambit pluk. Kaget dia. Lah, kok sampean bang? Emang gue emang siapa? Tadi bukannya Jangkung. Gitu. Ngomong gitu. Tadi bukannya Jangkung. Dia kata gitu. Jangkung, saya bilang gitu. Ini si Madura ini
belum tahu jangkung udah nggak ada. Belum tahu bang, ya kan. Akhirnya saya sekalian ceritain di situ. Udahan tuh dia video call udahan. Kan kalau warung Madura kan kalau mau tutup ribet bang. Kan di luar rame tuh. Saya suruh nungguin. Saya tutup aja dah gitu kan. Jam 2 tuh posisi jam 2-an. Pak jangan pulang dulu pak, tungguin saya. Ya udah buruan. Bebenah tuh dia segala, kan banyak tuh makanan Rencengan lah, iya itu Talai, banyak iya. itu ribet dah udah. Saya liatin aja. Pak serius pak jangkung? Ya elah lo kemana aja? Kampung tuh belakang udah rame. Saya bilang gitu kan. Lo ke video callan mulu sih lo, saya kata gitu kan. Kena tuh. Wates itu bang nggak pernah 24 jam dia. Jadi ikutan tukang nasi goreng balik dia udah tutup. Ikutan modelnya. Saya kata, wah rugi dong. Tukang cukur aja udah biasanya sampai malam jam 8:30 udah tutup. Jadi merugikan nih Ya ceritanya merugikan. nih. Kalau menurut saya, ya atas lu rasa takut lu jadi rugi secara finansial. Iya Kalau kayak benar. gitu. Heeh. Ya kan? Saya bukannya yang berarti nggak diganggu, tetap saya mah nggak ngaruh. Ya kan? Artinya kalau emang lagi diganggu kita takut ya cabut aja dulu, gitu kan. Kalau udah berani udah balik lagi. Jualan lagi. Iya. Itu yang saya sayangin banget tuh bapaknya tuh bang. Mungkin nggak kuat ya, mental nggak kuat Mental ya. iyalah kan dapat. Omongan Iya, segala macam. omongan kayak gitu, gitu. Akhirnya ya. Oke. Udahan tuh bapaknya dagang ya. Terornya itu ya seperti itu. Berapa lama sih Om? Kalau boleh tahu? Terornya ini berlangsung tuh Iya, berapa lama? rentang waktunya gitu. Ada sebulanan. Kalau saya konfirmasi ke bapaknya, itu kan si jangkung ini meninggal sebelum tanggal 17 bang. Sebelum tanggal 17. Dia kan mudik itu di sekitar tanggal 10-an. Mudik tuh ngomong sama saya. Iya. Ya kan di bulan Agustus. Nah, si bapaknya ini balik lagi dagang di September awal-awal. Oke, itu ada 2 minggu tuh. Antara 2-3 gitu kan. Berarti kalau memang perdana saya yang dikasih penampakan si jangkung, saya orang yang pertama kali, ya kan, itu udah di awal Desember sekitar tanggal 1. Karena saya cerita sama si Kumis, kan saya ketemu si Kumis dagang tuh di sekitar tanggal 2 tanggal 3. Saya ngomongnya 3 hari yang lalu tuh si jangkung ke ruko gua bang, saya kata gitu kan. September berarti ya. Di September Oke, teror September. itu ya kan. Di tanggal mulai dari awal-awal September itu sampai kemari-kemari sepinya itu pertengahan September. Jadi nggak terlalu lama. Taruhlah 2 minggu lah plus minus lah. Tapi Teror padet ya, itu. 2 minggu tuh padet tuh berarti tuh. Padat. Iya. Nah, saya lupa satu lagi. Sebelah saya kan Alfa. Alfamart itu yang kalau tutup itu jam 11 bang. Biasanya seperti Iya. itu. Nah kasirnya ini saya kenal tuh. Sebut aja Yanti ya. Kasir karena saya sering beli rokok itu saya kenal. Saya terakhir ke situ saya beli kuota saya habis. Oke. Ngomong-ngomong kesemutan kaki gua. Udah gitu, Terusin dulu. udah gitu gini bang. Si Yanti cerita sama saya. Besom, apaan? Semalam si jangkung belanja tahu, dia bilang. Ya ilah. Ngomong gitu tuh. Ini perkara juga belum tahu nih Ya, ceritanya ya belum Om tahu ya. nih. Udah tahu. Udah tahu kalau yang udah udah tahu. udah Oke. tahu. Cuma yang diganggu ini si Yanti maksud saya yang cerita yang diganggu itu bukan si Yanti, temennya yang shift malam cowok. Oke. Gitu ceritanya nih. Sebut aja Yanto dah. Yanto kan semalam shift malam pak. Iya. Yanto kan belum tahu pak kalau si jangkung udah meninggal, udah nggak ada. Kalau Yanti aja kan tahu dari bapak. Iya terus kenapa? Saya bilang kemarin malam tuh belanja tahu pak kesini si jangkung masuk. Itu yang jam 11 itu bang Alfa itu saya apal. Dia udah ditutup gitu pintunya. Iya, tutup setengah begitu. Iya. Udah mau udah nutup mau lah. rapat. Tapi yang belanja itu ibarat kata udah injury time dah. Iya. Iya kan harus buru-buru dah. Sistem mau tutup tuh. Iya, gitu. Udah mau closing dia. Jangkung masuk, ditungguin tuh sama si Yanto di kasir. Si Yanto anehnya di display kasir itu kan digantung ada CCTV bang. Itu ngelihat di CCTV si jangkung itu keliling bang.
Keliling, iya, Kayak iya. orang belanja, Heeh. keliling dilihat. Lama dilihat masih ada. Dilihat masih ada. Ya kan? Akhirnya mau ditegur nih, diparanin nih. Ayo, Ini cepat, iya gitu. buruan Heeh. gua mau tutup gitu kan. Si Anto kan sendirian tuh. Udah closingan, temennya 2 udah balik duluan jam 10. Nah, dicariin tuh ke lorong-lorong, kagak ada, Bang. Kagak ketemu. Nggak ketemu tuh. Nggak ketemu. Puyeng udah, tutup dia. Cerita sama Yanti. Yanti cerita sama saya, gitu kan. Saya tungguin. Si Yanto masuk nggak hari-hari? Dia off. Besok Pak masuk. Ya, besok masuk nih. Dia dapat pagi, abis malam kan. Libur masuk pagi. Udah saya wawancarain. Benar. Jurnalis ini. Iya, Tok. Lo kata diganggu gini-gini. Iya, Pak. Bapak kagak kasih tahu saya dia kalau ada bagusnya, Tok. Kalau gua kasih tahu lu tahu si Jangkung kesini belanja dengan posisi yang lu udah tahu dia udah meninggal, Bubar. pingsan lu. Iya. Saya kata gitu kan. Bubar itu, Pak. Ini ada hikmahnya, gua belum kasih tahu lu. Saya kata gitu. Emang Yanti nggak ngasih tahu? Enggak. Kan. Ya cakep dah, gue bilang. Ya, duluan gua toh sama lu. Saya kata gitu kan. Gua di laundry, gua yang pertama gitu kan. Diganggu. Udah. Si Anto akhirnya tuh yang kalau shift malam nih, biasanya ada security, bukan security, tukang parkir. Kalau tukang parkir udah balik, galau dia, Bang. Ntar kadang-kadang ke ruko saya tuh, ya deket, tinggal muter doang. Ke ruko saya yang ngeliat saya. Pak lagi ngapain, Pak? Ini gue lagi gosok. Oh, ngapain lo? Iseng, Pak, gitu kan. Jadi ada begitu ya, karyawan Alfa nunggunya di luar, Bang. Jadi kalau ada yang beli baru masuk gitu kan. Iya. Saya kata lu kebangetan amat, lu takut. Iya. Ya saya pengalaman kemarin, Pak. Yang bikin dia stres gini, Bang, dia lihat di monitor CCTV ada. Gitu kan. Dicari nggak ada. Iya, begitu dilihat, dicari di lorong-lorong nggak ketemu. Ngalih nih orang. Nah itu saya bilang, Iya. ya Oke, udah, oke. saya kata udah. Emang ya doain aja. Iya. Tapi lama-lama kemarin itu udah nggak ada, saya udah nggak dengar lagi cerita, Bang. Nggak. Ada. Terornya hilang begitu aja. Begitu aja udah. Oh, kirain akhirnya ada biasa. diapain Nah, kek. seingat saya teror itu hilang setelah bapaknya si kumis itu udah nggak mangkal di situ. Oh. Itu yang saya, kalau saya mau flashback ya, Iya. sama inget-inget. Iya. Bapaknya cabut. Iya. Mulai nggak ada Hilang nih, tuh. Mulai hilang. nggak ada laporan. Biasanya saya kalau balik ke rumah Hampir tiap hari. Ada aja ada laporannya. aja, entah dari warung, entah apa. Iya. Ada aja. Nah kayaknya tuh pertama yang diganggu saya, kedua anak saya. Kayaknya ya. Om Isom, Kayaknya. anaknya Ucok, Kang Cukur, Nah, teman-teman deketnya, Satpam, si Ibu. tapi Ibu-ibu. ibu-ibu yang belanja bubur mayat tadi itu. Iya. Sama itu Madura. Oh iya benar. Madura. Pegawai Alfa. Pegawai Alfa. Alfa. Banyak, Bang. Pak Edi, Pak Edi, ya kan? Banyak banget. itu yang di Kacanako, bertigaan, keluarga. Iya, itu banyak penampakan. Banyak. Cuma yang terus yang saya lagi kongko. Oh, iya. Itu yang naik motor dangak. Nah, Bener. yang saya ngobrol sama bapak-bapak lagi ngopi, Pak Didi ngelihat lewat Pak si Didi, Jangkung. Pak Didi, Ya, duber sama dia, tentunya kagak ada. Oh iya Ya kan? benar. Wih, Itu banyak ya. Itu rentetan. posisi saya yang udah tahu. Saya, Iya. mana Pak? Saya bilang buburnya. Gila, Jangkung lari kali. Bubur sampai depan nggak ada katanya. Saya Wah. diem aja, baru saya cerita. Di situ saya bilang, nih gini bapak-bapak, saya kata gitu kan. Saya ceritain tuh, Bang. Udah pada meriang semua denger cerita saya kan. Udah bubar dah kata gitu kan. Iya. Om kalau boleh tahu Om, Hmm. Kumis sama si Jangkung nih kampungnya di mana Om? Jawa Tahu nggak? Tengah. Jawa Tengah. Cuman kayak kalau saya nggak salah ya, Heeh. kayak Jawa Tengah yang Indramayu gitu loh. Oh, perbatasan Jawa Nah, Barat tuh ya. nah, berarti nah. deket-deket Malang tuh. gitu-gitu Nah, tuh ya. kan ada bubur ayam Indramayu kan ada Ya bubur kan. Pemalang, mana Iya, lah tukang iya, bubur situ tuh. daerah situ dah gitu loh. Iya, oke. Berarti satu kampung tuh bisa dibilang kenal semua sama Jangkung. Iya, udah terkenal. Itu kan yang namain saya. Iya, benar. Bubur Jangkung Iya. sampai
kalau ngetok mangkok lu terakhir brak, Brak, itu gerobak dia. lu. Itu kan dari saya itu usulnya tuh. Iya, ya kan? iya. Ini warga Cipete Raya tahu nih, Cipete Raya Bekasi Timur berarti Tahu, nih yang nonton pasti. ini mah gitu, iya. Bang Isom kan tokoh masyarakat. Itu dia. Tapi ya di luar cerita si Jangkung ini storytelling yang dibawakan sama Om Isom ini flashback gue lagi zaman kecil gitu ya, dan kejadian dan imajinasi gue tuh ini pasti nggak didapetin nih di teman-teman yang tinggal di klaster gitu, kagak didapetin tuh nongkrong bareng di pos gitu ya. Orang komplek nggak bisa relate. Yang mana tukang bubur bisa main sama Tukang tukang cukur. cukur gitu ya. Om Isom dengan kemana-mananya itu kan Sepeda. kayak guyup banget gitu. Iya, Kampungnya ya saling kan, kenal satu saling sama kenal lain. satu sama lain gitu. Orang kalau dia datang malam, dia main gitar nih, Heeh. ngelancarin kunci. Tuh gerobak saya acak-acak bang, ngambil sendiri. sendiri. Iya udah yang kayak begitu, ya kan. Kalau abang-abang Bener, kan bener. begitu. Itu Iya. dia tuh. Saya bubur udah sampai saya mau bayar kagak mau, udah nggak usah pak. Orang udah Iya, tinggal gitu. Ngeracik sendiri pokoknya dah ya. Iya, heeh, udah sebebasnya dah, ya kan. Tinggalnya si Pak Kumis dan Jangkung ini tuh jauh dari kampung Om. Kontrakannya atau gimana? Lumayan. Oh lumayan. Ada bangsa 1-2 kilo mah ada. Dia ngontrak dia. Deket lah ya kalau. Ya nggak terlalu jauh Jauh sih, lah ya. nggak terlalu jauh gitu. Gua Cuma- ngebayangin, iya ya, terus apa? Cuma kalau si Kumis itu jam 6 tuh udah di situ bang, udah Iya. jogrok dia di 6 dekat- pagi. Iya. Iya. Nah kalau si anaknya ini Jangkung selalu lewat ruko saya itu kisaran jam 5 sore dah. Dia lewat gitu kan. Sampai malam tuh dia nongkrong sampai jam 11 sama tukang cukur ya kan, Iya. sama di ruko. Ini kalau saya balik dari rumah nih, lewatin tukang cukur ada dia nih lagi begini nih. Heeh. Saya kata, "Kong, mampir ntar." "Ya, Pak." Gitu. Mampir. Hampir Mampir. bro, itu udah Mampir. mandat itu. Mandat Mandatory nih, mandatory. Mandatory. Klub calling. Kalau gua cek sampai langseng licin, wah, bahaya lu saya kata, ya kan? Itu selalu disisain saya, Bang. Ya kan? Sampai langsung licin nih. Udah, Bang. Bakar itu. Perek gitar. Saya bilang gitu. Itu dia. Perek latihan nih hari, saya kata gitu kan. Bener. Makanya tuh kalau dia lagi Perwacaraka perek tuh. wah libur, udah Yamaha musik. gurunya libur lapar. Ya kan? itu. Gitu ya. Saya cek langsung licin. Perek dulu, Kung. Dia bilang. Nggak ada loh, nggak ada les. Nggak ada Iya, belajar. iya. Nggak ada belajar, nggak ada. Itu anak lucu bang, lucu anaknya kalau lagi cerita curhat apa gitu. Kebayang dari ceritanya tuh bagaimana dia. Ngelihat saya tuh kayak yang ya curhat itu dia lebih terbuka ke saya ketimbang ke bapaknya loh. Iya. Biasanya ada safe place lah, tempat Ya. buat curhatnya Ya. lah gitu. Udah kayak om berarti. Iya kalau dia kalau lagi murung gitu, ngapa lu kok rumahnya muka lu demek amat saya kata gitu. Iya lagi ada masalah gini-gini bang. Cerita di ruko saya gitu kan. Ya. Terus saya nasihatin, ya akhirnya dia mau ngerti gitu kan. Iya gini. Sebenarnya dia tuh malas dagang tuh malas bang, anak segitu tuh masih doyan nongkrong sebenarnya. Benar. Cuman bapaknya ngasih dia, lu daripada nongkrong di kampung gak jelas, dengan nyari duit. Iya, Mumpung masih muda gitu-gitu. Cuman dia tuh sering yang jadi kayak dagang bubur itu kayak kalau saya perhatiin ya kayak terpaksa gitu. Yang saya nggak sampai sekarang nggak nyangka ya umurnya kok Iya. pendek banget gitu kan ya. Tapi memang beneran terlihat banget gitu ya, almarhum ini mendiang ini tuh dapat hati di tempat masyarakat berarti ya, karena iya. lucunya. Iya. Ya selain buburnya memang enak kan Om ya. Ya gitu. pokoknya hitungannya tuh kalau udah lewat kampung saya, ting brak, rakyat ngumpul langsung bang, belanja gitu loh. Sampai kayak begitu. Iya ya kan? benar. Makanya tuh bisa dipastikan hampir nggak mungkin nggak habis dah bubur dia. Gitu. Itu kan di daerah saya kan di belakang itu banyak komplek bang perumahan. Dia satu rit muter aja udah balik. Makanya kalau sampai saya stasiun terakhir langsung sering licin, makanya itu kayak gitu. Ya kan nggak kebagian saya. libur dah pelajaran. Iya. Oke. Wah, seru ceritanya. Iya. Semoga ya apapun itu berarti kan masih setahun nih ya, gitu ya. Mau setahun ya. Iya. Ya, tetap buat warga Cipete Raya yang nonton mungkin gini ya. Ya,
nggak ada salahnya juga mungkin didoain lah ya yang Iya, beneran betul. Amin. mendiang Amin, nih amin, di semoga. Dan bener sih kata Om Isom juga, nanti jadi fitnah soalnya. Betul. Kita kan nggak tahu nih jin yang menyerupai atau gimana. Dan yang ditakutin kejadian nih Pak Kumisnya Iya. Sampai harus udahlah. cabut dari kampung itu. Minder lah ibarat kata ya. pasti Pak Sedih gitu. lah. Yang Iya. pasti sih sedih ya. Oh jelas Sedih gitu loh. Siap. Oke. Oke. Oke, kalau gitu wah nih seru nih ceritanya nih. Makasih ya Bang Isom. Iya, Om Sudah Isom mampir terima ke kasih podcast Malam banyak. Kliwon. Salam buat Pak Didi, Bang Ucok, siapa lagi tuh tadi tuh. Orang warung Madura. Suruh nonton dah pada Nih Om. Iya. Siap. Oke, sehat selalu Om Isom, sukses Amin, usaha amin. Master Laundry di Cipete Timur. Nah, Tuh. nggak ada dia tuh. duanya ya? Tadi Nggak apa? ada duanya. Jadi gini bang, Master Laundry, arti laundry yang sesungguhnya. Gitu. itu dia. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Dadah. Dadah.